Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan dari surat Roma pasal yang 12 ayat yang pertama. Pada bagian ini Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dan juga mempelajari akan surat Roma ini, kita akan bisa memperhatikan satu pola yang dilakukan oleh Rasul Paulus tatkala dia menuliskan surat Roma ini. Pola itu apa? Pola itu adalah dia meletakkan fondasi pengajaran Kristen yang demikian luar biasa sekali pentingnya, di mana pada pasal pertama sampai kepada pasal yang ke-11. Nah, di sana berbicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, hal-hal yang sangat-sangat esensial di dalam kehidupan daripada iman orang percaya. Apa yang harus kita percayai, apa yang terjadi di dalam hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita menerima keselamatan yang berdasarkan anugerah semata yang diresponi dengan iman. Nah, disitulah kita mengetahui ada ajaran tentang dibenarkan karena iman. Lalu kita juga memperhatikan bahwa ada pengajaran tentang bagaimana kita dipersatukan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kita menjadi orang yang ditentukan oleh Allah untuk menerima karya keselamatan atau dipredestinasikan oleh Allah di dalam kedaulatannya menjadi orang yang menerima pengampunan dosa berdasarkan karya Kristus semata. Dan banyak sekali hal-hal lain yang bersifat doktrinal yang sudah Paulus bicarakan kembali mulai pasal pertama sampai kepada pasal yang ke-11. Nah, begitu kita beralih kepada pasal yang ke-12, kita akan melihat satu hal yang sangat-sangat praktis sekali. Jadi dengan demikian kita memperhatikan pola ini, yaitu bahwa doktrinal menjadi fondasi daripada kehidupan etis, daripada hal-hal yang bersifat menyangkut perilaku kehidupan orang percaya di dalam menjalani panggilan hidupnya yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat pertama dari pasal 12, di mana Paulus mulai membicarakan tentang hal-hal etis, di sini Paulus mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, hal yang penting kita perhatikan adalah bahwa pengajaran doktrinal selalu mempunyai satu implikasi yang bersifat etis. Dan implikasi pertama yang Paulus tekankan pada ayat yang pertama dari pasal 12 ini adalah satu kehidupan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kehidupan ibadah yang sejati itu adalah seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan ibadah itu adalah satu persembahan daripada seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kehidupan ibadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah bahwa kita mempunyai satu kesadaran bahwa kita hidup secara coram Deo. Apa itu coram Deo? Yaitu kita hidup di hadapan Tuhan. Kita hidup di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kita berelasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kita senantiasa berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala isi pikiran yang terdalam daripada diri kita. Nah, karena itu maka kehidupan kita harus mencerminkan satu kehidupan yang diwarnai oleh nilai-nilai di mana kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan, sungguh-sungguh menghormati kekudusan Tuhan, sungguh-sungguh mempunyai satu jiwa yang mau menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan yang taat kepada apa yang sudah ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah satu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah satu persembahan daripada seluruh keberadaan diri kita, ya, baik secara internal, di mana hal-hal internal di dalam diri kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, ya, itu adalah hal yang harus terus kita sadari supaya betul-betul dikuasai, dibaharui oleh Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
sehingga selaras dengan tuntutan Tuhan. Nah, disitulah hal yang internal, kalau sudah dibaharui oleh Tuhan, maka hal yang internal tersebut akan menampakkan dirinya, akan berpengaruh terhadap kehidupan eksternal, perilaku, perkataan kita, ya, segala tindak tanduk di dalam kehidupan kita pasti akan terpengaruh oleh perubahan yang sudah terjadi secara internal. Nah, keseluruhan daripada diri kita, baik secara internal maupun secara eksternal, yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, yang dijalani dengan kesadaran bahwa kita berinteraksi dengan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kudus, itulah yang menjadi satu kehidupan ibadah yang sejati di mata Tuhan. Kiranya kita sebagai orang percaya betul-betul mempunyai satu kerinduan dan juga komitmen untuk menyenangkan Tuhan di dalam seantero hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.